Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di episode kedua Entrepreneurship Talk. Dan kali ini saya ditemenin oleh Bang Rus ya, yang akan menjadi sparring partner saya di episode-episode berikutnya. Dan kita mudah-mudahan bisa terus bersama Bang ya. Selamat datang Bang Ruslan. Selamat bergabung di Etalk. Dan kali ini kita akan bareng-bareng pandu program ini karena kebetulan kita hari ini nggak kedatangan bintang tamu Bang Ruslan. Jadi kita harus bincang-bincang berdua. Silakan Bang Rus, mungkin ada isu menarik di tahun ini. Oke, dan kita kayaknya sangat familiar dengan kata-kata pandemi ini di tahun 2020 dan sampai 2021 ini juga kayaknya masih berkutat sama namanya pandemi. Jadi ada banyak hal yang berubah. Salah satunya juga cara kita berwirausaha, Bang Jo. Nah, jadi bagi mahasiswa otomatis hal ini juga merubah cara mereka berusaha, ada hal ups and down dan segala macam. Nah, jadi kali ini kita akan cerita bagaimana tips atau beberapa tips untuk kawan-kawan mahasiswa yang berwirausaha agar tidak kolaps nih atau tidak turun atau hilang semangatnya dalam berwirausaha. Oke, apa pentingnya sih kita bahas tema kali ini teman-teman sekalian? Karena kita tahu bahwa di tahun pandemik ini kita udah mengawali hampir masuk tahun kedua ya Bang ya. Betul. Dan wah, luar biasa. Banyak sekali bisnis yang sunset Bang ya. Ya, betul sekali. Dan salah satu yang paling drastis itu Bang Jo dan kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan masih pernah melihat kepingan bulat namanya VCD gitu ya. Nah, itu salah satu betul. Nah, itu salah satu contoh yang benar-benar ownernya itu salah satu pengusaha VCD di Indonesia, gulung tikar, dan akhirnya sekarang jadi petani Bang Jo. Jadi petani, wah ngeri ya. Nah, biar teman-teman nggak tiba-tiba beralih menjadi petani online. Oh, bukan petani juga kali ya. Tapi intinya adalah kita akan bagi tips kali ini agar teman-teman nggak kolaps nggak terjun bebas dan tetap sustainability ya. Jadi teman-teman kita akan bagi-bagi trik dan tips agar tetap bertahan bisnisnya di era pandemi. Baik, masih di Etalk ya, dan kita akan bedah satu persatu tips dan trik bareng-bareng Ruslan kali ini ya. Dan kira-kira apa Bang, agar kita tetap bisa bertahan, bisnis kita tetap bisa terus berjalan dan orang-orang masih tetap bisa menikmati produk kita gitu. Oke, nah kita ambil rilis dari bisnis.com nih Bang Jo. Ya, nah yang membahas otomatis tentang bisnis dong ya. Dari halaman websitenya sudah menjelaskan. Nah, yang pertama tips yang mereka sampaikan adalah karena masa pandemi ini otomatis banyak waktu untuk internal di usaha kita. Artinya harus benar-benar memformulasikan strategi usaha kita nih Bang Jo dan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau dulu kita marketing secara offline, konvensional ya kan, langsung buat event, datang ke lokasi tertentu dan segala macam, direct selling gitu Bang ya. Kita tidak bisa melakukan hal itu lagi. Artinya mau tidak mau kita harus switch bagaimana bermarketing online sekarang nih, apapun di Kenapa harus digital sih Bang? Kenapa harus online sih Bang? Kayaknya tidak ada alasan lain nih Bang Jo. Karena seperti kita ketahui sekolah daring. Gitu ya. Kantor tutup ya Bang ya. Tutup. Ada istilah-istilah yang populer sekarang malah. Work from home namanya, atau misalnya kelas online, webinar, hal-hal yang dulunya tidak pernah kita lakukan sekarang jadi hal-hal yang sangat familiar di keseharian kita malah. Work from home itu istilahnya adalah WFH ya Bang ya. Ya, betul. Wong Fai Hong Bang. Nah, jadi hal pertama yang kawan-kawan wirausahawan muda atau kawan-kawan mahasiswa yang berwirausaha adalah pastikan kita membuat formulasi yang menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Gitu. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Jadi selain ide-ide yang kita sudah lakukan berkaitan sama konsep bisnis dan segala macam, marketingnya juga harus kita dekatkan dengan keseharian kita sekarang, yaitu menggunakan sistem berbasis online. Bang, digital kan banyak nih Bang. Kita punya media sosial, punya website, portal mungkin, pakai marketplace gitu. Kira-kira Bang yang saat ini yang paling lagi ngehits dan mungkin di masa-masa depan juga ini masih akan tetap digunakan. Kira-kira media apa sih Bang yang paling mungkin kalau dalam versinya bisnis.com ini? Oke, nah berdasarkan rilis dari
bisnis.com ini memang salah satu yang direkomendasi atau yang mereka sarankan adalah menggunakan marketplace, Bang Jo dan kawan-kawan sekalian, karena akses atau pertama adalah jumlah pengguna yang cukup besar. Betul luar biasa. Kita sebut aja ada toko ijo, toko orange kayak gitu, itu luar biasa mendominasi keseharian baik bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan kayak gitu. Kayaknya semua apa-apa belanjanya via mereka gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita ikuti trennya agar semua produk-produk yang ada kita di rumah tidak stay atau tidak mandek. Nah, kita up, kita memberikan foto yang bagus dan seterusnya agar masyarakat bisa mengakses produk-produk yang kita jual. Baik. Untuk versi lengkapnya, gimana caranya optimalin media marketplace atau media sosial kita akan bahas di minggu yang akan datang. Dan kali ini kita fokus pada trik-triknya dulu ya teman-teman semua ya. Baik, tetap di Etalk ya, jangan kemana-mana. Baik, kali ini kita akan bagi tips yang kedua Bang Ruslan. Kali ini aku yang buka ya Bang Ruslan ya. Silakan Bang Jo. Nah, kalau tadi kita udah omongin tentang bahwa agar kita tetap bertahan, maka teman-teman harus switch ke media yang baru, cara baru, yaitu dari dulunya mungkin teman-teman melakukannya dengan cara direct, kali ini teman-teman harus lakukannya dengan cara digital ya. Banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan, bla 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 lah gitu ya. Dan kali ini setelah tadi kita harus tetap harus upayakan dengan modal digital, berikutnya adalah tetap luncurin produk dan layanan gitu ya. Terus menerus kenalkan produk kita gitu ya. Kalau bisa dulu kita punya 2 produk varian, kali ini kita munculin produk yang ketiga, varian ketiga, sehingga orang yang yang dulu biasa ketemu sama produk kita sekarang ingin tahu. Ternyata di masa-masa pandemi tidak menghalangi produsen untuk berkreasi ya, atau membuat produk kreatif, gitu ya. Betul Bang Jo. Dan mungkin sebagai insight bagi kawan-kawan, ada salah satu brand terkenal gitu Bang Jo. Mungkin kawan-kawan yang menonton juga paham, kita biasanya ke toilet tuh ada namanya brand Toto. Iya, atau misalnya ada American Standard dan segala macam. Nah, ketika yang lokal apa sih Bang? Ya, yang lokal. Kayak yang lokal mungkin harap segera dibuat gitu ya, biar produknya ada. Sebelum karena yang biasa kita atau familiar kita lihat adalah produk-produk luar. Nah, jadi brand Toto ini karena emang ngelihat ketakutan atau ibaratnya adanya gap lah, adanya perpindahan betul ada ketakutan masyarakat memegang benda tertentu karena takut terpapar virus dan seterusnya. Nah, jadi si Toto ini membuat kloset atau ya gitu ya, tempat kita buang air besar atau buang air kecil itu tidak lagi menggunakan tombol yang harus kita pegang, tapi sekarang malah membuat semuanya berdasarkan sensor. Nah, ketika kita mendekatkan ke sensor, otomatis flushnya atau air untuk menyiramnya akan langsung keluar. Berasa beda nggak sensasinya ya Bang? Nah, jadi teman sekalian, mungkin bukan hanya Toto ya yang terus melakukan perubahan dalam lingkup bisnisnya, baik itu produk maupun layanannya. Dan mungkin masih banyak lagi ya, kayak misalkan Tesla ya. Iya, betul. Ya kan? Siapa sih Bang pemiliknya, lupa saya? Elon Musk. Dia juga berpikir untuk bisa segera mengupdate seluruh produknya, seluruh mobil listriknya, dan sekarang kabarnya bakal akan hadir di Indonesia. Dan kemudian ada juga Apple ya Bang ya, bakal luncurin mobil listriknya juga. Wah, kita tunggu aja, barangkali kita bisa beli ya. Dan itu trik yang kedua, tetap di Etalk.
Nah, tadi kita udah ngebahas pertama bagaimana kita untuk membuat strategi marketing kita menyesuaikan dengan masa pandemi. Nah, yang kedua tadi Bang Jo udah sampaikan, buat kreasi-kreasi atau buat produk-produk kreatif yang membuat pasar atau masyarakat itu tetap suka atau tetap relate sama produk-produk kita. Nah, ini ada tips yang ketiga yang disampaikan atau yang dirilis oleh bisnis.com adalah tentu tidak hanya punya strategi marketing yang bagus, punya produk yang kreatif, tapi juga benar-benar bagaimana kita sebagai pelaksana usaha tadi atau pemilik usaha bertanggung jawab terhadap produk-produk yang kita buat atau yang kita sediakan. Karena banyak sekali di luar sana kadang-kadang Bang Jo dan kawan-kawan sekalian ketika meluncurkan sebuah produk ternyata tidak cukup risetnya. Jadi misalnya ada produk yang gagal atau ada produk yang istilahnya malfungsi di masyarakat, betul. Jadi BS betul banyak yang seperti itu. Kadang-kadang mungkin tidak sedikit yang bisa kita lihat testimoni orang yang kecewa dengan barang yang kita jual atau kita sediakan, seperti itu Bang Jo. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap itu ya. Agar kita jangan sampai mengeluarkan produk juga yang bakal dengan harapan pasar. Betul. Gitu. Apalagi nanti di masa pandemi ini masyarakat kan sangat selektif ya, sangat takut untuk membeli A, B, C, takutnya tertular dan seterusnya. Nah, ini jadi poin penting bagi para wirausaha, utamanya mahasiswa UMA yang membuat sebuah usaha. Otomatis kalau bergerak di bidang usaha makanan, otomatis pastikan kehalalan, kebersihan, kehigienisan dan seterusnya. Otomatis jasa-jasa atau produk-produk yang lain saya rasa juga perlu diperhatikan. Teman-teman rumah, balik lagi. Kita obrolin tentang tip dan trik tentang gimana tetap tangguh di masa pandemik ya. Dan kali ini kita akan masuk di tips yang keempat ya. Poin keempat yaitu ya kita sudah punya untung ya kan. Bisnis sudah jalan, jangan lupa lah bagi-bagi ya kan. Kalau bisa ada giveaway, jangan pelit-pelit lah ya kan, bagi-bagi rezeki ya untuk bisa menarik rezeki gitu ya. Betul kayak kalau misalnya kita dengar atau istilah umumnya buy one get one free atau misalnya cashback. Ini jadi hal yang menarik bagi para dan selalu ditunggu-tunggu oleh pembeli kita gitu, sehingga kita benar-benar menghargai siapa customer kita. Kan kadang-kadang mereka tuh udah perhatian ya, udah bela-belain beberapa waktu ya kan, beberapa periode, beberapa semester untuk selalu setia dan senantiasa beli produk kita. Sekali-sekali kita perhatiin lah ya kan. Masa iya sih mereka terus yang perhatiin produk kita kan gitu ya. Di masa-masa pandemi kayak gini gitu ya, yang kita sama-sama tahu kondisi ekonomi mungkin lagi drop dan seterusnya, mungkin alangkah baiknya kawan-kawan wirausahawan muda gitu untuk memberikan diskon atau untuk memberikan layanan-layanan sejenis yang memudahkan atau memberikan pancingan-pancingan terhadap pembeli agar membeli produk kita lebih banyak mungkin. Iya, karena bisa jadi ya kan. Ini kan persoalan untuk gimana memaintain rasa cinta. Ya kan, cinta juga harus di-maintain loh. Apalagi pelanggan gitu yang ngasih kita duit gitu kan, jadi harus di-maintain. Kalau nggak di-maintain, mereka akan bubar gitu. Soalnya ya kan, kebayang kalau kita berangkat dari katakanlah jualan permen karet. Sorry, yang jualan permen karet banyak nggak? Nah, dari banyak jualan permen karet, berapa banyak orang yang memberikan
perhatian lebih gitu, yang orang nggak sebatas beli, ya kan, baru cuma datang dapat senyum, ya kan, yang lain nggak ngasih senyum gitu. Nah setidaknya dapat senyum ya bang ya. Yes, betul. Iya. Nah, jadi bagi kawan-kawan wirausahawan, nah hal ini juga penting untuk diperhatikan karena kita tidak tahu kemampuan ekonomi semua masyarakat yang membeli produk kita. Nah, ketika mungkin ada insentif untuk mempermudah mereka mengakses produk-produk kita, mungkin produk kita tetap relate sama keseharian Iya. mereka. Terakses terus sama pelanggan tentunya, ya kan. Baik, kita tips yang terakhir ya kali ini apa Bang Ruslan? Kita akan ya tentu kita nggak bisa jalan sendiri terus, Iya. ya kan. Alibaba aja akhirnya juga berkolaborasi Iya, dengan betul, lain, betul, dengan betul, Raffi betul. Ahmad berkolaborasi dengan yang lain, ya kan. Masa iya sih kita mau sendiri? Iya, terus? masa mau sendiri terus? Jangan jauh-jauh bang, nanti nggak sayang. Jadi emang salah satu hal yang juga populer yang dilakukan para usahawan-usahawan zaman sekarang adalah berkolaborasi dan Kolaps istilahnya bener ya. betul. Nah, kalau mungkin istilah-istilah ini familiar digunakan oleh YouTuber gitu Bang Jo. Jadi mereka collab melakukan suatu benar. Jadi mungkin kawan-kawan banyak yang melihat kerjasama yang dilakukan. Contoh real adalah kita bisa lihat franchise, salah satu franchise paling besar di dunia Bang Jo. Yap, Nah, yaitu adalah McD, kawan-kawan. Jadi di McDonald kemarin waktu berseliweran di sosial media kayak gitu. Jadi Burger King sebagai saingannya gitu ya, bukan lagi untuk mempromot produknya dan seterusnya, malah mereka kayak gini. Karena emang di kondisi pandemi, Burger King bilang, kalau kalian pengen beli Burger King, kalian bisa beli di store-store-nya McDonald. Nah, bagaimana? Ini bentuk Kolaborasi, benar. Ini brand gede loh teman-teman sekalian. Benar, brand benar. gede aja udah mulai apa ya? Udah mulai Tidak bilang lagi. bahwa mereka juga nggak akan terus berdiri sendiri. Iya. Udah ada masanya kita saling berkolaborasi agar apa? Agar size marketnya semakin luas teman-teman Iya, sekalian. betul. Nah, Karena jadi, kalau mau makan McD mungkin suatu saat ketemu di Burger King. bisa Gitu. bisa jadi. Jadi kawan-kawan yang lebih seneng burgernya Burger King Ya. gitu ya, mungkin karena store-nya lebih banyak punyanya McD. Karena akses kita dibatasi PSBB dan seterusnya. Nah, Burger King bekerja sama nih atau istilahnya collab nih sama McD. Jadi kawan-kawan yang pengen beli Burger King bisa belinya di store-nya McD. Apple teman-teman sekalian ya, di episode pertama kita kesepian gitu ya, rame sendiri, dan akhirnya kita kolaborasi dengan Bang Ruslan ya. Apple pun tambah rame Ya. dan ke depan perbincangan kita akan semakin menarik. Amin. Mudah-mudahan episode kali ini jadi insight buat teman-teman Etok Uma Bang. Betul. Jadi mungkin sebagai insight sedikit bagi kawan-kawan wirausahawan muda, utamanya mahasiswa UMA yang sedang struggling nih untuk terus berusaha di masa pandemi. Yang pertama memang pastikan kita itu punya mental wirausahaan yang tangguh gitu. Jadi tidak ada kendala sedikit langsung Iya benar. Jadi untuk menambah tenaga kita, semangat kita, bisa dengan cara nonton Etok setiap minggunya gitu ya Bang. Iya gitu kan, dan jangan lupa terus ulik-ulik nih media ya kan, karena apa? Media bisa bagi kita banyak hal mungkin via YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi agar teman-teman tuh nggak sampai putus asa. Ya, jangan. Karena banyak sekali inspirasi yang bisa kita cari dari informasi yang berseliweran di internet, sosial media, atau strategi bisnis yang sudah besar, yang sudah mature, yang bisa kita aplikasikan kepada usaha kita. Nah, tuh dia teman-teman sekalian, mudah-mudahan 5 ya. Ya, 5 tips yang bisa mungkin teman-teman jadikan sebagai referensi agar tetap bisa betah berusaha di masa pandemi. Itu banget teman-teman. Ya, itu dulu. Itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode berbeda tentang gimana caranya optimize media sosial atau optimize bisnis menggunakan marketplace. Nanti kita pilih salah satu tematik yang menarik dan akan menjadi jadi teman ya buat teman-teman untuk terus ulik kita di Etok. Sampai ketemu Bang di episode ketiga. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.